Tuhan untuk kita dengar renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur, terima kasih pada pagi yang indah kami boleh menghadap hadirat-Mu di dalam pujian penyembahan yang singkat ini. Demikian juga renungan firman yang sebentar kami dengar. Layakkan, kuduskan hati kepikiran kami supaya kami diberkati oleh firman-Mu. Engkau taburkan benih-benih berkat di dalam setiap benih yang akan kami dengarkan dan berbuah di dalam tanah hati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, bagi khususnya jemaat GPD Gereja Grati, di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, ya. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Puji Tuhan. Nah, dari bacaan ini saya memberi tema yang cukup panjang, saudara, ya. Segala kemungkinan terjadi, bahkan terburuk sekalipun, tetapi janjinya pasti nyata bagi kita yang percaya kepadanya. Haleluya, amin. Ya, nah, latar belakang dari ayat ini, saudara, merupakan firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia, khususnya kepada orang Israel yang ada di Babelonia, saudara. Ya, mereka dalam penghukuman Tuhan. Ya. Jadi ini background dari penulisan ayat ini, saudara, ya. Jadi menunjukkan bahwasanya Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya sekalipun mereka sudah dihukum oleh Tuhan, tetapi Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya, ya. Dengan bacaan yang kita sudah baca tadi, ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin bagi bangsa Israel yang sudah ada dalam pembuangan, secara akal dia berpikir, mana mungkin Tuhan mendatangkan damai sejahtera di negeri orang, ya, di dalam kondisi penghukuman seperti ini. Mungkin mereka bertanya-tanya, apakah itu mungkin, ya? Karena kita ada di negeri orang, bukan di negeri kita sendiri, ya. Demikian juga dalam kehidupan kita mungkin berpikir di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi yang tidak memungkinkan secara akal, Tuhan berjanji untuk mendatangkan rancangan-rancangan yang membawa damai sejahtera, ya. Jadi di sini orang akan bertanya-tanya, apakah itu mungkin, apakah itu bisa terjadi? Tetapi bagi kita orang percaya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Amin, ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, ya. Dan memang pikiran kita sangat terbatas untuk dapat memahami firman Tuhan ini, saudara. Ya, Yeremia mengatakan sekali lagi, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada mengenai kamu. Ya, jadi Tuhan itu merencanakan yang baik tentunya bagi kita. Sekalipun menurut akal pikiran kita tidak mungkin. Ya, mungkin kita berkata tidak mungkin, tetapi pikiran kita yang terbatas tidak akan pernah menjangkau
rancangan-rancangan Tuhan yang memberikan rancangan kepada damai sejahtera. Tapi bagi kita yang percaya tidak ada segala sesuatu yang tidak mungkin. Nah, bagaimana kita harus meresponnya bagi orang yang percaya kepada Tuhan? Ya, kita harus tetap percaya sekalipun rencananya itu tidak bisa dipahami oleh akal pikiran kita. Amin. Nah, itu yang pertama yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Terlebih saat-saat hari ini dalam dampak dari COVID-19 ini berdampak sekali buat kehidupan kita. Secara ekonomi, ya, usaha-usaha kita mungkin mengalami kesulitan, kebutuhan kita mungkin sangat sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Segala sesuatu pasti Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup kita yang percaya. Oleh sebab itu tetap yakin, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, ya. Sekalipun kita tidak mengerti saat ini, tapi pada waktunya seperti pujian kita naikkan tadi, waktu Tuhan itu yang terbaik, ya. Nah, terkadang kita secara manusia, ya, mengharapkan Tuhan, mengharapkan sangat kepada Tuhan. Ya, mungkin dalam situasi yang mepet, ya, mungkin kita punya tanggungan, mungkin kita punya perjanjian dengan orang lain yang hari ini atau jam ini kita harus menyiapkan kebutuhan janji kita kepada. Tapi yakinlah, percayalah saudara, bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik. Jangan kita ragu, jangan kita mulai tidak percaya, jangan kita mulai berpikir, wah, Tuhan itu tak tepat janjinya. Pikiran kita ini terbatas, saudara. Sekalipun pada kenyataannya hari itu Tuhan tidak menjawab, di tengah-tengah perjanjian kita, di tengah-tengah kesulitan Tuhan belum menjawab, tetap yakin dan percaya. Dan jangan pernah menyalahkan Tuhan sedikit pun, karena Dia terlalu baik, karena terlalu terbatas untuk kita menjangkau rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai hidup saya dan saudara. Terbatas sekali. Yang harusnya kita lakukan adalah tetap percaya. Dan yang kedua, bersyukur. Amin, saudara. Bersyukur. Bersyukur itu artinya apa? Yang paling mudah adalah bersyukur, menerima segala sesuatu yang sudah terjadi. Bersyukur. Sekalipun tidak masuk akal. Dan itu harus kita miliki di dalam hidup kita. Walaupun hati kita mungkin berkata, kok bersyukur kayak begini. Tetapi dengan yang tidak masuk akal dengan pikiran kita, suatu saat waktu Tuhan itu yang terbaik. Amin. Luar biasa, ya. Ya. Jadi tetap yakin, ya. Nah, acap kali Tuhan seringkali membawa kita kepada rencana yang baik, rancangan damai sejahtera tadi, ya. Ada satu pujian mengatakan, ya seperti air yang mengalir di hatiku. Ya, acap kali kita dibawa Tuhan seperti air mengalir, ya. Hukum air itu mengalir dari atas kepada yang tempat yang rendah. Air itu mengalir ke segala arah, mau ke kiri, ke kanan, ya. Dia mengalir mengikuti aliran arus air. Ya. Kita tidak mengerti Tuhan ingin bawa kita seperti air mengalir. Tuhan mau buat kita seperti apa, kita tidak tahu. Tetapi ikuti saja seperti air mengalir. Kemana Tuhan bawa kita di tengah-tengah kesulitan hidup, ikuti saja rencana Tuhan. Dan itu yang terbaik bagi kehidupan kita. Ya, jadi sekali lagi, dalam kondisi apapun, seperti tema saya tadi katakan, segala kemungkinan terjadi, bahkan terburuk sekalipun, tetapi janjinya pasti nyata bagi kita yang percaya. Jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Nah, ini repot saudara kalau kita ini
selalu menyalahkan orang lain karena keinginan kita tidak terpenuhi, yang orang lain disalahkan. Tapi percaya, bersyukur, itu akan membawa kita melihat mujizat pada waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita, waktunya Tuhan. Ya, si Tuhan. Nah, di ayat 11 tadi saya bacakan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jadi rancangan Tuhan itu arahnya menuju damai sejahtera, bukan kecelakaan. Sekali lagi, saudara aminkan ini, amin. Bukan kecelakaan, damai sejahtera. Pegang janji Tuhan. Ya, sekali lagi, ini merupakan kekuatan penghiburan kita di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Saudara catat, ini janji Tuhan. Ya, yang membawa kita kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Penuh dengan pengharapan. Tidak setengah, tidak separuh, tidak seperempat. Penuh harapan. Memang hidup kita ini dalam pengharapan. Selama janji itu belum terpenuhi, digenapi, hidup kita dalam pengharapan. Yaitu harapan damai sejahtera tadi. Bukan kecelakaan. Sekali lagi, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan, jangan pernah kecewa. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin, saudara. Tak pernah kecewa. Ku kuat dan senang, ya. Dalam segala keadaan ku kuat dan senang. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan, ya. Dan yang terpenting juga di ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dan yang terpenting, jangan lupa tetap berdoa. Ya, selain percaya, bersyukur, berdoa supaya dapat kekuatan baru setiap hari senantiasa. Ya, kalau kita percaya, bersyukur, tidak berdoa, ya lama-lama lemes. Tidak ada kekuatan baru. Berdoa itu nafas kehidupan orang percaya. Sekali lagi saudara, di tengah situasi sesulit apapun, terburuk sekalipun, janjinya bagi kita yang percaya akan digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Bukan waktunya saya. Biarlah firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang tak terbatas. Tetapi kasih-Mu nyata dalam pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Bukan sesuai waktu kehendak kami, tetapi sesuai waktu kehendak Tuhan. Berkati kehidupan jemaat hari lepas hari di tengah situasi pandemi COVID-19. Untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan, tidak kecewa mengiring Tuhan, dan selalu bersyukur dan tetap berdoa. Sehingga senantiasa mereka dapat kekuatan baru dalam menjalani kehidupan ini. Susah ataupun senang, Yesus yang menjadi penyelamat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan, tangan mereka yang mengerjakan berkati. Juga istri, anak-anak mereka diberkati Tuhan, cucu-cucu mereka diberkati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami persembahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin.